Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Adibaku. Semoga apa yang disampaikan pada channel ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila Anda menyukai, boleh bantu like dan subscribe untuk perkembangan channel ini lebih baik. Tonton hingga akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selamat menonton dan selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul pada channel Adibaku dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas dengan hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid adalah ada 8 perkara. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga membaca Al-Quran, keempat menyentuh atau membawa Al-Quran, kelima berdiam diri di masjid, keenam melakukan hubungan suami istri, ketujuh bermesraan dengan bersentuhan kulit antara pusar dan lutut, dan yang terakhir adalah tawaf. Marilah kita bersama-sama membahas mulai dari angka nomor 1, yaitu yang pertama adalah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Bagi wanita yang sedang haid diharamkan melakukan sholat karena memang pada dasarnya ia tidak diwajibkan untuk melakukannya. Dan setelah ia suci tidak diwajibkan untuk mengqadha, karena andaikan diwajibkan itu untuk mengqadha akan memberatkannya. Namun bukan berarti dengan ia meninggalkan sholat berakibat ia tidak mendapatkan pahala, sebab pahala itu bisa didapatkan jika ia di dalam hati meniatkan diri untuk menuruti perintah Allah Ta'ala. Yang kedua adalah puasa, baik puasa fardu ataupun sunnah. Hal ini dikarenakan syarat sahnya puasa harus suci dari haid. Namun jika haid terjadi di bulan Ramadan, ia harus mengqadha pada bulan-bulan lainnya. Alasan diwajibkan mengqadha karena puasa tidak sering dilakukan sehingga tidak begitu dirasa memberatkan untuk mereka. Beda halnya dengan sholat. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Keharaman membaca Al-Quran bagi orang-orang yang sedang haid didasari sabda Nabi SAW yang artinya bagi orang yang masih menjalani haid dan junub tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Keempat, menyentuh atau membawa Al-Quran. Bagi orang yang sedang menjalani haid haram menyentuh Al-Quran didasari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak boleh untuk menyentuh Al-Quran kecuali bagi yang suci. Yang kelima adalah berdiam diri di masjid. Jika sekedar lewat, ia diperbolehkan dengan catatan tidak ada kekhawatiran mengkotori masjid. Sedangkan dasar keharaman berdiam diri di masjid bagi orang haid adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi, masjid tidak halal bagi orang yang junub dan orang yang sedang haid. Yang keenam, melakukan hubungan suami istri atau bersenggama. Wanita yang sedang menjalani haid diharamkan bersenggama dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jauhilah wanita yang sedang menjalani haid. Menurut para ulama, menyetujui istri di saat haid termasuk dosa yang sangat besar, meskipun tidak mewajibkan kafarat. Dan banyak dari kalangan dokter atau ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat istri sedang haid atau darah sudah berhenti namun belum mandi akan berakibat buruk pada kesehatan. Di antaranya komentar dari Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat bagi diri suami dan mungkin pada anak yang akan dilahirkan kelak. Kemudian, bagi seorang yang terlanjur menggauli istrinya di saat haid, disunahkan untuk sedekah 1 dinar. Jika saat bersetubuh darah haid keluar dengan deras dan sedekah setengah dinar di saat haid menjelang berhenti. Yang ketujuh adalah bermesraan dengan bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Keharaman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW
yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz yang pernah bertanya kepada beliau sebenarnya sebatas manakah anggota yang dihalalkan untuk suami di saat istrinya sedang haid. Dari pertanyaan itu Rasulullah SAW menjawab bahwa hal yang halal bagi suami adalah anggota di atas jari bahasa Jawa. Keharaman ini dikarenakan karena mendorong suami untuk melakukan persetubuhan dengan istri. Yang kedelapan, tawaf, baik fardu atau sunnah. Ibadah tawaf harus dilakukan oleh orang yang sedang haid. Berdasarkan Nabi SAW pada Sayyidina Aisyah yang artinya, lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja kamu jangan melakukan tawaf. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan khilafan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tayangan pada channel Adibahku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada tayangan berikutnya. Sampai jumpa.